Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadini dengan NIM 041 dari Pendidikan Fisika A. Di sini akan menjelaskan mengenai percobaan Michelson-Morley untuk memenuhi tugas fisika modern. Ketika Michelson melakukan upaya percobaan pada tahun 1879, kecepatan cahaya diketahui sebesar 186.350 mil per detik dengan kemungkinan kesalahan sekitar 30 mil per detik. Namun, hal ini tidak benar-benar memperjelas sifat cahaya. 200 tahun sebelumnya, Newton telah mengemukakan bahwa cahaya terdiri dari partikel-partikel kecil yang dihasilkan dalam suatu benda panas yang menyembur dengan kecepatan tinggi. Sementara itu, Robert Hooke, cahaya pastilah sejenis gerak gelombang seperti suara. Nah, selain cahaya sebagai gelombang, ada pula suara yang merambat seperti gelombang. Nah, salah satu dari ciri-ciri suara yang merambat seperti gelombang yaitu mereka merambat melalui medium, mungkin seperti udara, benda padat, ataupun zat cair. Maka dari itu, apakah cahaya yang sebagai gelombang merambat melalui medium? Namun, bagaimana dengan cahaya yang melewati luar angkasa untuk bisa sampai ke bumi, padahal luar angkasa tersebut tidak memiliki udara apapun atau partikel yang bisa dijadikan sebagai medium. Nah, dari sinilah hipotesis ether, yaitu hipotesis yang diyakini pada saat itu sebagai medium di mana cahaya dapat merambat. Percobaan ini bertujuan untuk mencari bukti adanya ether. Tampilan pada percobaan seperti ini. Terdapat dua cermin, kemudian sumber cahaya, detektor, dan cermin silver yang diletakkan pada tengah. Pada saat cahaya memancar melalui sumber cahaya melewati cermin silver, cahaya tersebut akan dibagi menjadi dua. Yang pertama dipantulkan melalui cermin pertama dan kemudian menembus dan diarahkan melalui cermin kedua. Masing-masing pantulan dari cermin pertama dan cermin kedua akan kembali ke cermin silver yang kemudian nantinya mengarah ke detektor. Nah, sebelum melanjutkan, mari kita singgung sedikit mengenai dua gelombang yang bertemu menjadi satu. Nah, ketika gelombang pertama dan gelombang kedua memiliki fase yang sama, atau gunung dari gelombang pertama bertemu dengan gunung dari gelombang kedua, maka hasil dari gelombang tersebut akan lebih tinggi atau frekuensinya lebih besar. Sementara itu, kedua gelombang jika memiliki fase yang berbeda, maka hasil dari gelombang tersebut akan saling mematikan atau menghilangkan. Kembali lagi ke percobaan. Mari kita asumsikan bahwa ether tersebut mengarah ke atas dari gambar tersebut. Ketika cahaya memancar, gelombang horizontal akan mendapat dorongan ketika pergi ke arah cermin, karena ether mengalir ke arah yang sama, tetapi mengalami pembelokan saat dipantulkan kembali. Garis yang berwarna oranye ini secara keseluruhan akan memerlukan waktu lebih lama daripada gelombang yang tidak mengalami hambatan. Jadi, ketika gelombang bergabung akan memiliki perbedaan dalam fase. Ketika bergabung pada garis ungu ini menuju detektor, akan mengalami perbedaan dalam fase. Jadi ketika diamati oleh detektor, pola interferensi seharusnya terlihat atau muncul. Tapi ternyata saat diamati tidak terjadi pola interferensi. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, ether tidak ada dan cahaya tidak membutuhkan medium. Atau kesimpulan yang kedua yaitu saat melakukan percobaan, kecepatan ether relatif terhadap bumi adalah 0. Mari kita lakukan percobaan setelah 6 bulan berikutnya, yaitu ketika kecepatan bumi memiliki perubahan. Namun setelah percobaan dilakukan,
Pola interferensi tidak kunjung juga muncul pada detektor. Jadi kesimpulan terakhir yang dapat diambil adalah bahwa ether tidak ada dan cahaya tidak membutuhkan medium. Begitulah penjelasan dari saya. Jika ada salah kata dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.